Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febria Tamara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Islam Malang, tahun 2023. Hari ini saya akan berbagi tentang best practice yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran PPG, terutama dalam PPL 1 saya dan PPL 2 saya. Perlu diketahui bahwa lokasi saya melakukan aksi PPL 1 dan PPL 2 itu berada di MTS Negeri 3 Pasir dan dengan lingkup pendidikan khusus untuk SMP dan MTS. Apa sih tujuan yang ingin dicapai? Nah, pada aksi 1 yang ingin saya capai adalah tetap menginginkan motivasi belajar siswa meningkat dan kosakatanya juga meningkat. Hal ini dilakukan melalui model pembelajaran problem-based learning dan metode cooperative learning serta dengan teknik student question and answer. Serta tetap dilengkapi dengan games-games yang membuat tempat pembelajaran jadi menyenangkan. Di aksi kedua, saya juga melakukan hal yang sama dengan model pembelajaran problem-based learning dan metode kooperatif serta dengan games yang mampu meningkatkan motivasi dan kosakata siswa. Namun di aksi kedua terkait dengan membandingkan orang, binatang, dan benda. Kalau di aksi yang pertama, saya menggunakan materi kegiatan rutin. Baik, kapan sih waktu pelaksanaan aksi? Waktu pelaksanaan aksi saya yang pertama dilaksanakan di minggu keempat, tepatnya 21 Juni 2023. Sedangkan di aksi kedua, saya di minggu pertama pada tanggal 7 Juli tahun 2023. Baik, saya akan membagikan best practice dengan metode STAR. Apa itu STAR? Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, rendahnya vocabulary achievement siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, masih rendahnya pula literasi dan numerasi peserta didik, terutama dalam membaca, menulis, dan memahami infografis. Selanjutnya, guru belum menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan yang terakhir, guru masih kurang menarik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar dan rendahnya capaian kosakata yang dimiliki. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini penting dibagikan yang pertama, dengan menerapkan model pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta antusias peserta didik dan dalam proses pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Model pembelajaran problem-based learning sudah terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, model dan metode pendekatan yang saya gunakan dalam praktik baik ini adalah menggunakan pendekatan student center atau siswa lebih aktif daripada gurunya. Dan di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian, media dan alat dan bahan yang saya gunakan sudah menggunakan pendekatan feedback, sehingga media dan alat yang digunakan lebih inovatif dan interaktif, sehingga mampu meningkatkan gairah atau motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran lebih menarik karena mengkolaborasikan tidak hanya satu gaya belajar, tetapi juga banyak gaya belajar seperti visual, audiovisual, serta kinestetik. Selain itu, dalam praktik ini juga tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang ingin direncanakan. Namun, setelah itu, kita ke tantangan. Apa sih tantangan yang dihadapi? Yang pertama, kesiapan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, baik yang dalam pembelajaran mandiri maupun kelompok. Yang selanjutnya, jaringan internet yang kurang stabil. Selanjutnya, menggunakan waktu sesuai yang diberikan. Dan yang terakhir, pelaksanaan aksi 2 ini dilaksanakan pada keadaan libur sekolah.
sehingga perlu komunikasi yang baik antara siswa dan orang tua serta pihak sekolah. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, kepala madrasah. Yang ketiga, rekan sejawat. Yang selalu memberi saya dukungan yaitu dosen dan guru pamong yang selalu membimbing dalam kegiatan mulai dari awal PPG sampai dengan selesainya kegiatan aksi 1 dan aksi 2. Kemudian aksi. Aksi apa yang saya lakukan dalam kegiatan ini? Yang pertama, mengkondisikan siswa sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua, membagikan bahan ajar sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memberikan stimulasi agar peserta didik bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan serta percobaan terhadap perangkat atau gawai yang digunakan dalam PPL aksi 1 dan aksi 2. Dan yang terakhir, memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang telah tersedia sebaik mungkin. Apa sih dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan? Yang pertama, semua kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, tercapainya tujuan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga, tentu saja yang paling penting, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apakah hasilnya efektif atau tidak? Tentu saja hasilnya efektif. Hasilnya sangat efektif karena mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menambah pembendaharaan peserta didik. Selain itu, juga mampu merubah yang kebiasaan kita di kelas yaitu teacher center berubah menjadi student center. Hal ini tentu saja lebih meningkatkan motivasi belajar siswa dan kelas pun jauh lebih menyenangkan. Bagaimana respon orang lain? Respon orang lain dalam kegiatan ini sangat positif dan antusias, dan mereka lebih termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, respon kepala madrasah juga sangat positif. Beliau mendukung penuh kegiatan ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Beliau mendukung baik itu kegiatannya secara material maupun moral. Dan yang selanjutnya, respon rekan sejawat. Rekan sejawat sangat positif pula. Mereka antusias sehingga ingin mengadaptasi kegiatan yang sudah saya laksanakan. Baik itu mengadaptasi model, metode, maupun pendekatan, karena telah terbukti meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apa faktor keberhasilan dari kegiatan ini? Yang pertama, motivasi dan kosakata peserta didik meningkat. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan siswa meningkat, terutama dalam listening, speaking, kemudian reading, dan writing. Kemudian, faktor keberhasilan selanjutnya, dukungan dari kepala madrasah, baik dari segi moral maupun material, dan juga dukungan rekan sejawat turut membantu dalam mempersiapkan alat, gawai dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran, sehingga membantu mensukseskan kegiatan ini, sehingga saya mampu menciptakan video pembelajaran, baik itu dari kegiatan aksi 1 maupun aksi 2. Selanjutnya, situasi kondisi yang mendukung sehingga dapat mengkondisikan siswa dalam kegiatan pembelajaran, baik itu PPL aksi 1 dan aksi 2. Selanjutnya, menampilkan performance yang maksimal dalam kegiatan pembelajaran di aksi pertama dan aksi kedua. Pembelajaran dari keseluruhan proses kegiatan ini, yang pertama, untuk saya sendiri dapat melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari yang lebih struktur. Yang tadinya belum terstruktur, sekarang lebih terstruktur lagi. Yang kedua, mendapatkan pengajaran tentang bagaimana cara mengefisiensikan waktu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, peserta didik jauh lebih termotivasi dan tertarik serta fokus dalam kegiatan pembelajaran.
ternyata saya juga belajar bagaimana cara meningkatkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, saya mendapatkan pembelajaran bagaimana cara membuat media dan alat atau bahan pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif yang dapat menarik gairah siswa dalam belajar, terutama belajar bahasa Inggris. Yang terakhir, pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini, guru perlu selalu merefleksi diri untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Silahkan menikmati video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your phone. Yeah, on your phone.